Wa tatibur raihah inda dukhul lil masjid, pakai parfum masuk ke masjid. Kadang ada orang pakai parfum, cuman parfum tuh kalah. Mandi dulu. Sesudah mandi, ganti baju baru pakai parfum. Ini tak mandi, baju tak berganti, dipakai parfum. Hidung kita sensornya bingung. Apa yang mau ku cium nih? Disalahkan juga parfum. Enggak harum parfum nih. Di dalamnya tetap pakai jubah putih. Al-Azhar juga gitu. Baju Azhar itu di dalamnya putih, baru di luarnya pakai jubah hitam. Saya pakai baju Azhar waktu khutbah di Masjid Namirah. Dalam pakai jubah putih, di luar pakai jubah hitam. Saya pun khutbah. Masya Allah, panasnya. Kalau di Arab memang enak. Bulan Januari, bulan Desember, bulan Januari di Arab pakai baju gitu enak. Itu habis tenang. Makanya cocoknya yang pakai gitu kalau ngajarnya di Payakumbuh. Payakumbuh, nah itu enak. Jadi Pekanbaru pakai itu, habis tisu. Ini soal pakai peci. Ketika sujud kening kita terganjal dengan lipatan dari peci. Pakai peci itu gini, kalau mau sholat diginikan. Ini pakai peci pula begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah dalam Sunan Nasai dan Abu Zar, ahsanun nasi wajhan. Nah, itulah gunanya kita belajar takhrij. Ternyata hadis ini dijelaskan oleh hadis lain. Gimana orangnya? Ahsanun nasi wajhan, ganteng. Atyabun nasi rihan, harum. Siyabuhu la yamassuha danas, bajunya enggak ada kotor. Orangnya ganteng, harum. Ada ganteng tak harum. Yang paling parah udahlah tak ganteng tak pula harum. Ahsanun nasi wajahan, ganteng. Wa atyabun nasi rihan, harum. Ka'anna siyabahu la yamassuha danasun. Seakan-akan bajunya enggak pernah kena kotoran. Fafihi, apa makna di sini? Fafihi nadabu tanzifis siyab. Itu anjuran supaya pakai baju bersih. Ustaz, dari awal pengajian kami lihat bajunya bersih terus. Ya, habis syuting disimpan. Dianjurkan pakai baju bersih. Wa tahsinul hayati, penampilan dijaga. Penampilan dijaga. Ini banyak sekarang mahasiswa malas nyuci baju, duduk di dekat kawan, dia senyum, kawan pingsan. Penampilan nggak terlalu diperhatikan. Pas ditanya sama dosen, kenapa kamu nggak memperhatikan penampilan? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah hati kamu. Pakai hadis pula tuh jawabnya. Biizalati ma yu'khadhu lil fitrah. Memperhatikan penampilan dengan cara apa? Biizalati ma yu'khadhu lil fitrah. Membuang yang wajib, yang mesti dibuang menurut fitrah hadis. Kata Nabi mesti dibuang. Apa itu yang mesti dibuang? Kuku. Apalagi bulu ketek. Apalagi uksus syarib wa'ful liha, kumis potong. Dulu mereka kumisnya panjang, kalau makan sampai masuk-masuk dulu. Jenggot panjang. Ketika Nabi SAW datang, apa kata Nabi? Uksus syarib, potong kumis, kumis potong sebatas tepi bibir, waqful liha, jenggot panjang. Waqful liha, pelihara jenggot. Pelihara.
Oh, Ustaz sekarang memelihara. Ini bukan memelihara, mampadiakan jangwit. Beda memelihara. Orang memelihara itu dirapikan. Ini sekarang banyak orang nyebut memelihara tapi udah kemana-mana. Itu kalau bahasa kami mampadiakan, membiarkan. Jadi penampilan yang bagus itu ikut sunnah. Apa itu maksudnya? Membuang yang mesti dibuang. Kuku mesti dibuang, kuku dipotong, bulu ketiak dicabut, kumis dipendekkan, jenggot dipelihara. Wa tatibur raihah inda dukhul lil masjid, pakai parfum masuk ke masjid. Kadang ada orang pakai parfum, cuman parfum tuh kalah. Mandi dulu. Sesudah mandi, ganti baju baru pakai parfum. Ini tak mandi, baju tak berganti, dipakai parfum. Hidung kita sensornya bingung. Apa yang mau kucium nih? Disalahkan juga parfum. Enggak harum parfum nih. Dihilangkan dulu bau, takhalli dulu. Habis takhalli baru tahalli. Tahalli mandi, ganti baju, jangan berkeringat-keringat disimpan. Ini ya, belajar dari hadis. Saya tak mau bicara yang tak ada dalam. Jangan katakan ini kata saya membaca syarah saja. Wa ala nahwil ulama, seperti mengikut contoh para ulama. Ulama-ulama di Mesir itu, mereka tidak kaya seperti ulama-ulama Saudi Arabia. Mereka, ingat saya dulu dosen tauhid, namanya Profesor Dr. Syekh Ibrahim Khuli. Kalau masuk ke kelas, rambut rapi, pakai minyak, pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai dasi. 2 jam bicara tauhid. Dan yang paling salut, enggak ngelihat kitab. Bisa bicara 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10. Kenapa enggak ngelihat kitab? Tunanetra. Kalau ada yang ribut-ribut di situ, uskut ya himar, uskut ya himar. Setelah saya ngajar, uskut ya himar itu artinya, keledai, dia mente keledai. Setelah saya jadi dosen, baru saya tahu sulitnya ngomong. Baru ngomong di kelas 5 menit, 10 menit, habis bahan. Dia bisa ngajar 2 jam, gak berhenti ngomong. Masalah tauhid. Nulis kitab, berilmu, hafal Quran, gak melihat. Dosanya gak ada, pahalanya banyak. Rapi-rapi, luar biasa. Dulu di Darul Hadis, ada dosen kami namanya Syekh Abdul Hadi Al-Khamlisi. Abdul Hadi Al-Khamlisi. Masuk ke kelas, pakai topi pet, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Ada satu lagi, Syekh Idris bin Dawiyah, 2 tahun dia ngajar kami, nggak pernah pakai celana panjang, pakai jubah terus. Maroko macam-macam, ada yang pakai celana jeans, ada yang pakai. Saya belum pernah lagi meniru gaya Syekh Abdul Halim Al-Khamlisi, Abdul Hadi Al-Khamlisi. Intinya apa? Mereka rapi-rapi, bersih-bersih, Masya Allah. Wa nadaba dzalika lil ulama, dianjurkan seperti itu para ulama wal muta'allimin, ulama dan orang-orang yang belajar. Jadi kita ketika belajar itu, belajar di Mesir itu sama aja. Mesir, Maroko, Sudan, sama aja. Qurannya itu juga, hadisnya itu juga, usul fikihnya itu juga, ulumul hadisnya. Tapi kita ngelihat bagaimana gaya-gaya syekh itu ngajar. Waktu acara munaqashah pas di masjid biasa aja gaya Syekh Omar Al-Maruf Ali. Tapi begitu munaqashah dipakainya jubah 2 lapis, dipakainya rida, pakainya sorban. Wah, mereka bukan mau gaya-gaya, mereka memuliakan ilmu dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Li'annahu mu'allimun, karena dialah yang ngajar. Karena kalau kita ngajar itu semuanya diikut orang. Gaya bicara kita, pakaian kita. Jangan sampai pengajar
Huruf Arabnya dikerah. Huruf Arab itu di kitab, bukan dikerah baju. Daki maksudnya. Dalil. Dengan dalil. Apalagi yang dari Fakultas Tarbiyah, FKIP, Fakultas Pendidikan, itu ada praktek mengajar. Ini mengajar, praktek ngajar jam 12 siang. Jam praktek ngajar jam 12 siang, lupa pakai ketek. Wah, gini semua murid di dalam. Loh, Jibril kan waktu itu jadi murid, Pak Ustadz. Jibril kan posisinya pakai waktu itu rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, orangnya rapi. Posisi dia kan waktu itu jadi murid. Yu'allimukum dinakum. Dia sedang mengajarkan kamu agama kamu. Ini kata Nabi di ujung hadis, yu'allimukum dinakum. Dia mengajarkan kamu agama kamu. Cuman caranya lewat pertanyaan. Jadi tidak selamanya pertanyaan yang datang ke saya jawab pertanyaan itu dari jamaah nanya. Ada juga model pertanyaan jamaah itu udah tahu, cuman dia mau ngasih tahu tetangganya. Dikirimnya pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya kalau utang nggak bayar Ustadz? Dia mau, itu metode Jibril dia pakai. Wa muta'allimun bimaqalihi wa halihi. Satu sisi dia juga sebagai orang yang sedang belajar dengan Nabi Muhammad dengan ucapannya itu, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, wa halihi, kondisinya. Wa min sama, oleh sebab itu sama. Oleh sebab itu istahabba Umar radhiyallahu anhu al-bayat lil qari. Umar bin Khattab menganjurkan supaya qari pakai baju putih. Kita pun dulu sekolah SD, SMP, SMA pakai baju putih. Waktu kuliah baru macam-macam baju. Bahkan sekarang kuliah tak berbaju pula. Wastahabbahu ba'du a'immatina. Dianjurkan sebagian ulama kita untuk masuk masjid pakai baju putih. Wah, apa Ustadz? Ustadz ngomong pakai baju putih. Itu Habib Umar bin Hafiz pakai baju hitam. Yang di luar itu jubah luar, burdah. Ada jubah hitam di dalam. Jadi Habib itu kalau antum lihat, Habib itu ada pakai baju hijau, ada pakai baju merah, ada pakai baju biru, ada pakai abu-abu. Itu jubah luar. Di dalamnya tetap pakai jubah putih. Al-Azhar juga gitu. Baju Azhar itu di dalamnya putih, baru di luarnya pakai jubah hitam. Saya pakai baju Azhar waktu khutbah di Masjid Namirah. Dalam pakai jubah putih, di luar pakai jubah hitam, saya pun khutbah. Masya Allah, panasnya. Kalau di Arab memang enak. Bulan Januari, bulan Desember, bulan Januari di Arab pakai baju gitu enak. Itu lebih tenang. Makanya cocoknya yang pakai gitu kalau ngajarnya di Payakumbuh. Payakumbuh, nah itu enak. Jadi Pekanbaru pakai itu, habis tisu. Habis. Nah, kalau masuk masjid itu dianjurkan baju putih. Masuk masjid pakai baju putih. Ini masuk masjid pakai baju bergambar-gambar. Gambar caleg pula tuh. Aku katakan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi nadabuhu li kulli ijtima'. Dianjurkan untuk pakai baju putih menghadiri setiap pertemuan. Apa saja. Ma'adal Aid, kecuali hari raya. Hari raya pakailah baju lain. Ustaz dulu perasaan pakai baju putih terus Ustaz. Ya, saya dari dulu baju putih, dikomplain sama jamaah. Ustaz pakailah baju lain, payah kami nyari videonya, bajunya putih terus. Dah tahu jamaah kan apa alasan saya pakai baju putih terus? Sunnah. Idza kana indahu arfa' minhu li'annahu yauma zinah. Kalau dia punya baju yang lebih daripada itu, maka pada hari Id, Idul Fitri, Idul Adha dipakailah untuk memuliakan, untuk berhari raya. Wa azharin lin ni'mah,
untuk menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau ada kawan kita pakai baju baru, pakai kain sarung baru, pakai peci baru, pakai mobil baru hari raya, itu sebetulnya dia adalah, itu enaknya kalau ngaji, ngerti dalilnya. Ente biasanya kemarin sholat tarawih witir pakai baju putih terus, ini hari raya kok pakai baju-baju begini. Itu kan ada dalam kitab kemarin halaman 142. Nah, biasanya orang kalau untuk membenarkan perbuatannya dalilnya dia ingat. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada satu orang pun dari kami yang mengenali dia. Siapa itu dia? Yaitu yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih itu. Kami nggak kenal, satu orang pun di antara kami nggak ada yang kenal sama dia. La yunafi annahu kana ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati dihyatil kalbi. Kalimat ini tidak menafikan bahwa dia pernah datang menjumpai Nabi SAW bentuknya seperti Dihyah al-Kalbi. Ada sahabat Nabi namanya Dihyah al-Kalbi. Kata orang, bentuk Jibril waktu datang itu bentuknya seperti Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Li'anna dzalika ghaliban la daiman. Karena itu adalah ghaliban, mayoritas, la daiman, not forever, tidak selamanya. Wa aidan zada fil imayati alaihim iz hay'atu hadariyin, bentuknya seperti bentuk orang yang sedang mukim, bukan musafir. Sakinin, netap, ma'ahum, bersama mereka, bil Madinah, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahum arifuna biman fiha, mereka kenal dengan semua orang yang ada di kota Madinah itu, kenal, kecuali orang ini, nggak kenal. Wa su'aluhu su'alun a'rabi, wa su'aluhu su'alu a'rabiyyin jahilin biddin. Tapi pertanyaannya pertanyaan orang Arab Baduhi yang nggak ngerti agama. Pertanyaannya sederhana sekali. Nah, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Siapa ini? Kalau dia orang Madinah, masa pertanyaannya kayak gini? La ilma malahu bil Madinah. Sepertinya dia orang yang tidak ikut ngaji, tidak bersama, tidak punya pengetahuan, tidak punya pergaulan di Madinah. Wa illa lama jahilah dzalik. Kalau dia memang orang yang tinggal di Madinah gabung dengan sahabat, nggak mungkin pertanyaannya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Itu kan pertanyaan level paling bawah. Kalau sekarang lah sedang pengajian, tiba-tiba datang jamaah, Ustadz, ada yang mau saya tanyakan nih Pak Ustadz. Apa yang mau kau tanyakan? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu Islam? Mungkin yang lain nanya, kau masuk Islam kapan? Wa hadza sharihun fi annahum ra'auhu. Ini menunjukkan secara jelas bahwa mereka melihatnya. Semua yang hadir di situ melihat dia secara nyata, jelas. Wa amma ma waqa'a inda Ahmad an ghairi Umar. Adapun hadis yang ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal diriwayatkan bukan dari Umar bin Khattab, nasma'u raja'an Nabi. Kami mendengar, wala naral ladzi yukallimuhu wala nasma' kalamahu. Kami mendengar tindak tanduk perbuatan Nabi, gerakan Nabi, tapi kami tidak melihat Nabi ngomong dengan siapa, dan kami tidak mendengar ucapannya. Gimana kalau saya sama orang gini? Nah, sahabat di situ ada, loh apa ini? Nah, ada satu riwayat. Lalu kalau ada dua begini bagaimana? Hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Diriwayatkan dari Abu Amir Al-Asy'ari. Fayarudduhu hadis Umar hazal asah. Hadis ini lebih sahih. Hadis ini lebih sahih, ini yang dipakai. Lihat. Sebetulnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sedang mengajarkan kita tentang ikhtilaful hadis. Semua ada di sini. Hebatnya Imam Ibnu Hajar. Ikhtilaful hadis. Kalau ada dua hadis yang kontradiktif, apa yang kita lakukan? Yang pertama, al-jam'u, menggabungkan, kombinasi. Kalau tidak bisa, tapi diketahui kapan, nasakh mansuh. Enggak juga bisa, tarjih. Ini yang beliau lakukan sekarang, tarjih. Hadis yang ada dalam Musnad Ahmad yang mengatakan bahwa Nabi kedatangan tamu dan Nabi tidak kelihatan siapa yang bicara, tidak didengar suaranya, terbantahkan dengan hadis yang lebih sahih ini. Hadis selesai. Pembahasan selanjutnya, hatta jalasa ila. Dia duduk ke
Orang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih yang datang tadi, duduk kemana dia? Qad yushkalut ta'bir biha huna li'annaha lintiha'il ghayah. Kalimat jalasa ila ini problem. Duduk ke, mestinya duduk di. Jalasa fi. Kenapa duduk ke? Li'annaha lintiha'il ghayah. Karena tujuannya kan udah sampai, dia kan udah duduk di situ, udah bersama Nabi. Wa huwa innama yakunu fi mumtaddin kas-safar. Penggunaan kata hatta jalasa ila itu menunjukkan orang yang sedang dalam perjalanan lalu kemudian tiba-tiba duduk, itu baru jalasa ila. Kalau yang sudah duduk dari tadi bukan jalasa ila. Dunal julus, orang yang dalam perjalanan tegak belum duduk, sekarang kan udah duduk. Izla imtidad fi, dia enggak bergerak. Faltakun makna indah. Jadi makna ila di sini sebenarnya hatta jalasa indah atau ma'ah. Dia duduk di samping Nabi atau duduk dengan Nabi. Duduk dengan Nabi. Tengok, coba perhatikan detailnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sampai iz, sampai ila, sampai iza. Jadi kalau ada hari ini yang ngaku intelektual tapi nggak memperdulikan yang detail-detail, sebetulnya Ibnu Hajar Al-Haytami sedang mengajarkan kita, kalau kita mau cinta kepada hadis Nabi, ya jelaskan sedetail-detail, kecil-kecil. Ila, iz, iza, inda, baina. An-Nabi SAW, dia duduk di samping Nabi, dia duduk dengan Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu ditempelkannya lututnya dengan lututnya. Lutut siapa? Bahasa Arab ini kan banyaknya. Ditempelkannya lututnya dengan lututnya. Lutut siapa? Sharihun fi annahu jalasa baina yadaihi duna janibaihi. Itu menunjukkan bahwa dia duduk di depan bukan di samping. Wahia jilsatul muta'allim, duduknya seperti duduk orang belajar. Lakinnahu balagha fil qurbi, tapi dia sangat dekat. Hatta wada'a kafaihi ala ma ya'ti jaryan ala ma bainihima qablu min mazidil wuddi, sampai diletakkannya telapak tangannya di depan untuk menunjukkan bahwa dia orangnya sangat dekat. Wal unsi, sangat akrab. Hina yulqi alaihi al-wahya, ketika dia memberikan wahyu. Berarti orang ini sudah lama kenal, karena nggak mungkin duduknya begini kalau baru kenal, apalagi nggak kenal. Tambihan ala annahu yambaghi lisail quwat lam yambaghi lisail quwatun nafs. Orang yang bertanya itu punya kekuatan psikologis. Jadi banyak juga orang sekarang bertanya nggak punya kekuatan. Mau nanya, Ustaz ada pertanyaan nih, apa yang mau kau tanyakan? Itulah, tadi ada di rumah ini sampai sini lupa Pak Ustaz. Nggak punya kuwatun nafs. Wa adamu fi'li ma yamna anhu kamalat talaqqi min nahwil iltiha amma huwa bisadadih. Dia tidak punya kesiapan yang sempurna untuk yang sedang dia pelajari. Walil mas'ul alla yu'atibahu hina izin. Kita sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai pendidik, kalau ketemu sama orang begini jangan negur, jangan keras, karena dia mau belajar. Wa illam yasluk al adab zahiran, walaupun dia tidak beradab secara zahir, tapi sebetulnya beradab. Lututnya duduk dengan lutut, berhadap-hadapan, dekat duduknya orang belajar. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, diletakkannya kedua tapak tangannya di atas pahanya. Diletakkannya kedua tapak tangannya ke atas pahanya. Tapak tangannya tapak tangan siapa? Ke atas pahanya paha siapa? Ai fakhizain Nabi. Paha siapa? Paha Nabi, bukan paha laki-laki itu. Kama sarahat bihi riwayatun Nasa'i, sebagaimana ada dalam Sunan Nasa'i. Itulah gunanya kita muqaranah, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, baca Sunan Abi Daud. Ada yang nggak terjelaskan di sini, dijelaskan di sini. Nih contohnya, kalau cuma baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, saya hanya mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak dijelaskan di paha siapa,
Penjelasan di paha siapa? Pada Sunan Nasai. Annahu sallallahu kana yajlis ma'a ashabihi. Nabi SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya. Fala ya'rifuhul gharib. Tapi ada yang tidak dikenali dia orang asing. Fabuniyat lahu mastabatun min tin. Lalu dibuatkan tempat tinggi dari tanah. Ada dibuatkan tempat tinggi dari tanah. Mastabah namanya. Faja'ahu Jibril, datanglah Jibril wa huwa 'alaiha. Faqala, dia berkata, assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Faradda alaihi salam. Nabi menjawab, waalaikumsalam. Udnu ya Muhammad, mendekat ya Muhammad. Lalu kemudian dia mendekat. Famazala yaqul udnu, mendekatlah berkali-kali. Wa yaqul lahu hatta wada'a yadaihi ala rukbatain Nabi, sampai dia meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Fafihi sunnatul ibtida' bisalam. Itulah anjuran sunnah mengawali pertemuan dengan salam. Kalau kita ketemu, assalamualaikum. Wa ta'mimul hadirin bihi summa takhsis. Umum dulu. Ada orang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah itu baru takhsis. Kepala suku, Bapak Kapsek, Bapak kepala ketua anggota dewan, Pak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, wali kota, gubernur. Umum dulu, baru ngobrol. Jangan kita datang langsung aja ke assalamualaikum Pak, apa kabar? Terus yang ini kau pikir patung ini? Disapa dulu orang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru ngobrol semua. Itu adab yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Baik, saya praktikkan cemana jilsatul muta'allim. Duduk. Sini Yasir. Asnada rukbataihi ala rukbataihi. Ditempelkannya lututnya dengan lututnya. Nah, mana lutut Yasir? Tempelkan lutut. Nah, berarti dia sangat akrab. Kalau nggak akrab mana berani dia? Kalau nggak ketemu 30 malam terawih mana berani? Jilsatul muta'allim, duduknya orang belajar. Jadi kalau orang belajar tuh duduknya begini. Sekarang ada orang belajar baca kitab duduknya. Jadi gimana Pak Ustadz? Dan Nabi pun waktu ngajar duduknya begini. Wada'a kaffaihi ala rukbataihi. Diletakkannya kedua tapak tangannya di atas pahanya. Tapak tangan siapa? Tapak tangannya. Ini Jibril nih, yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Diletakkannya kedua tapak tangannya di atas pahanya. Kalau pahanya paha Jibril, gini duduknya. Tapi kalau ke paha Nabi, berarti sangat dekat. Waktu itulah baru dia nanya, mahwal akhbirni anil Islam. Nah, tanyalah, akhbirni anil Islam. Udah jelas? Nah, begitulah. Jadi nanti yang ngajar arba'in dikasihnya contoh. Kok tahu engkau begini? Begitu dulu kami tengok Ustaz Abdul Somad. Sampai nanti hari kiamat. Antum yang mengajar ke murid antum, begitu juga. Antum mengajar ke murid antum, begitu juga. Murid antum mengajar ke muridnya sampai hari kiamat. Maka mengalirlah pahalanya ke makam kami. Amal jariah. Kita lanjutkan. Qultu, aku katakan. Ini adab. Kalau nulis buku, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata saya. Orang zaman sekarang enggak. Ujuk-ujuk menurut saya. Ente siapa? Sebutkan dulu kata ulama, kata Quran, kata Allah dalam Quran, kata Nabi dalam hadis, kata sahabat dalam khabar, kata dalam asar, kata tabi'in dalam asar, kata ulama mazhab, kata saya, kultu, menurut saya, yahtamilu annahu arada bikum, arada bi alaikum nabi wahdah. Assalamualaikum. Padahal cuma Nabi sendiri. Dalilnya ya Muhammad. Ya Muhammad, assalamualaikum. Itu dalil boleh pakai kum untuk satu orang. Assalamualaikum. Salah bahasa Arab ente. Ente ngomong sama saya satu orang apa dua orang? Satu. Jangan katakan assalamualaikum. Terus assalamualaika. Boleh. Ini dalilnya.
ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi digunakan assalamu alaikum. Fihi fa fihi nadabus salami alal wahidi bi sighatil jam'i. Itu dalil mengucapkan salam boleh satu orang tapi dalam bentuk jamak. Assalamualaikum Ustaz. Ente ngomong sembarangan. Kalau sama Ustaz lain boleh. Kalau sama saya yang bahasa Arab hebat jangan pakai assalamualaikum. Saya kan sendiri nih pakai assalamualaikum. Ustaznya salah. Yang betul adalah assalamualaikum. Wa bihi sarraha ashabuna. Begitu menurut, kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut ashabuna, maksudnya ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i. Nazran liman ma'ahu minal malaikah. Kalau saya katakan assalamualaikum, padahal orangnya satu orang, karena bersama dia ada malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wasti'dzanul kabiri fil qurbi minhu wa in jalasa linnas. Minta izin pada orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, lebih berilmu untuk mendekat. Mohon maaf Yai, mohon maaf Tuan Guru, ini ada yang mau ditanyakan. Begitu tanda orang beradab. Wa takriruhu ta'ziman lahu wa ihtiraman. Mengulang-ulang itu sikap pengagungan dan penghormatan. Wa jawazu takhsisul muallimi bimahallin minal masjidi. Ini juga dalil jawazu takhsisil muallimi bimahallin minal masjidi murtafi'un. Boleh membuat satu tempat tinggi khusus, namanya mastabah. Waktu itu belum ada meja, belum ada kursi, maka tanah itu aja dibuat tinggi dikit. Nah, itu tempat duduk. Itu tempat duduk Tuan Guru. Boleh hukumnya membuat di masjid. Jawazu takhsisil muallimi bimahallin minal masjidi murtafi'un li daruratit ta'lim, untuk ngajar atau ghairihi, atau untuk yang lain, untuk ngajar. Jadi dulu sebelum ada kursi, sebelum ada meja, di mana Masjid Nabawi itu Pak Ustadz? Ya enggak ada tempat tinggi, tapi boleh ada tanah itu ditinggikan dikit, supaya kelihatan siapa yang ngajar. Qultu, menurut saya, wa jawazu bina'i mastabatin fil masjid bihadzal qasdi. Boleh membuat tempat tinggi di dalam masjid untuk tujuan ngajar. Wa huwa muttajihun illam yahsul biha tat'iq. Boleh, tapi kalau tidak buat sempit. Kalau mengganggu masjid jangan. Sekarang alhamdulillah tempat yang model begitu tidak mengganggu karena bisa dipindah. Mimbar masjid aja bisa dipindah. Berapa kali saya sholat di masjid, ini masjid apa musola Pak? Masjid, mana mimbarnya? Kami dorong ke dalam. Waqala, Jibril berkata, laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih tadi bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad yustaskalu bi hurmati nida'ihi sallallahu bihi. Ini pun masalah, problem. Masa manggil Nabi, ya Muhammad? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasul. Janganlah kamu memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu manggil Nabi seperti kalian memanggil sesama kalian. Masa manggil Nabi Muhammad? Na'udzubillah. Ma'annal maqama maqamu ta'lim. Apalagi makamnya di sini makam mengajar. Kan status Nabi waktu itu ngajar, guru. Kenapa muridnya berani manggil ya Muhammad? Wa yujabu. Ini jawabannya. Wa yujabu, jawabannya, bi anna la naslamu hurmata dzalika 'alal malaikah. Fa kana fi nidaihi bidzalika ma sayalamu bihi sahabatu. Sayu'allimu saya alamu bihi sahabatu, ya'lamu sahabah bihi. Dengan itulah sahabat itu nanti akhirnya tahu bahwa yang datang itu adalah Jibril. I'lamun lahum, informasi, attention,
lahum bi annal malaikata la yadkhuluna fi hadzal khitab. Malaikat enggak termasuk dalam ini. Janganlah kamu memanggil Nabi Muhammad itu seperti kalian manggil kawan kalian. Malaikat enggak masuk di sini karena malaikat enggak mukallaf. Tidak dibebani hukum seperti kita. Dia tak ada hawa nafsu. Ala annahu yahtamilu anna hurmata dzalika innama uridat ba'du fala iskala aslan. Oleh sebab itu tidak ada iskal, tidak ada problem. Semua yang masalah-masalah dijawab. Ustaz, ya itu kan dalam hadis Jibril ketemu dengan Nabi itu ada dia katakan ya Muhammad. Kok berani sekali dia manggil padahal Allah melarang la taj'alu. Ada tuh jawabannya dalam kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in, sudah kami kaji kemarin di bulan Syawal itu. Apa Pak Ustaz? Nah, itulah saya pun lupa pula entah apa jawabannya. Bahwa malaikat nggak masuk di situ. Argumentasi pertama bahwa nanti malaikat tahu bahwa dengan kalimat itulah mereka tahu bahwa ini bukan manusia biasa tapi malaikat, dan pula malaikat tidak masuk dalam larangan memanggil Nabi itu. Summa ra'aitu ba'dahum ajaba bi annahu. Kemudian aku lihat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagian mereka menjawab bi annahu qasada mazidat ta'miyah alaihim. Dia ingin menunjukkan bahwa dia melakukan seperti perbuatan masyarakat umum yang ada waktu itu. Masyarakat umum pada waktu itu. Fanadahu bima kana yunadihi bihi ajlaful Arab. Maka dia melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang Arab Badui. Orang Arab Badui kalau manggil Nabi, ya gitu. Nabi sedang khutbah, langsung datang orang Arab Badui di pintu masjid. Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Muhammad, itu kebun korma kami sudah kering, hujan tak turun. Kambing-kambing kami mati karena tak ada rumput. Jadi dia pun gitu juga. Ini jawaban yang kedua. Wa fihi aidan, ada pelajaran lagi, jawazu nida'il alimi wal kabiri bismihi walau minal muta'allim. Boleh memanggil orang berilmu, orang lebih besar dengan namanya walaupun dari orang yang mengajar. Tapi kita tidak melakukan ini. Wa mahalluhu illam ya'lam karahatahu lidzalik. Wala kana ala sabilil wada' min qadrihi. Kalau maksudnya untuk menjatuhkan harga diri orang, nggak boleh. Tiba-tiba datang, jangan, nggak sopan. Li mukhalafatihi ma'tida minan nida' li ulaika bil alqabil mu'azzamah. Karena bertentangan dengan kebiasaan memanggil mereka dengan gelar yang hebat. Yang terhormat, Tuan Guru, Kiai, Sahibul Fadilah, Al-Alimul Allamah, Wal Muhaqqiqul Fahamah, Faridu Dahrihi, Wahidu Asrihi, Nasirul Ummah. Macam-macam panggilan. Sampai lupa siapa yang mau dipanggil, saking panjangnya. Itulah kajian kita malam ini. Esok kita lanjutkan pada kalimat akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Besok kita bahas. Alhamdulillah dapat 3 lembar. Besok akan kita bahas insyaallah. Akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita jawab pertanyaan dari Pak Fahrul Raji. Ustaz Abdul Somad, jika seorang muslim mengadopsi bayi dari keluarga non muslim, apakah ketika bayi tersebut sudah besar harus bersyahadat menjadi seorang muslim? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir, dia lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan arti fitrah di situ adalah fitratul Islam. Anak itu sudah Islam. Jadi kalau ada bapak ibunya non muslim meninggal anak itu sebelum akil balik, mereka nanti akan menjadi di surga wildanum mukhalladun,
Anak-anak kecil mereka seperti kallu'lu', seperti permata-permata di dalam surga, membawakan air minum penghuni surga. Anak-anak kecil itu belum akil balik dan mereka Islam. Oh, kalau mereka udah Islam, mereka bersyahadatnya di mana Pak Ustaz? Sebelum masuk ke dalam perut ibunya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, syahadat, persaksian dari semua ruh ketika mereka belum dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku. Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semua ruh waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang mengadopsi anak non muslim, kemudian dijaga umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, setelah itu diajarkan dia sholat, ajarkan baca Quran. Tidak lagi ada acara seremonial di masjid, acara masuk Islam. Tidak. Karena dia sudah terus mengikut. Dalil berikutnya, ketika Nabi mengislamkan orang-orang laki-laki perempuan masuk Islam, lalu kemudian anak-anak bayi itu yang belum pandai bicara, yang diadopsi kecil, maka tidak dipesankan Nabi, ini anak ini masih nyusu kan, kecil kan, ya nanti kalau dia udah akil balik kau syahadat kan ulang ya. Nah, tak ada. Begitu Pak Fahrul Razi. Pak Acep, Ustadz, saudara saya hamil 8 bulan, alhamdulillah, tiba-tiba hilang, na'udzubillah. Apakah ada keterangannya dalam Islam terkait kejadian tersebut Pak Ustadz? Kalau ada sesuatu yang aneh-aneh, pertama langsung ke dokter medis. Pergilah periksa ke SPOG. Assalamualaikum Pak Dokter Alpian SPOG, ini tolong cek dulu istri saya ini hilang 8 bulan, hamilnya kok hilang. Dicek secara medis. Kalau kata medis, barulah yang non medis. Mungkin dicuri jin, mungkin dicuri dukun beranak yang berkawan dengan setan, karena mereka menjadikan tumbal macam-macam. Nah, jadi kalau cerita tentang masalah jin ini, mereka mengambil darah, makanannya darah, mencuri janin. Na'udzubillah. Makanya perempuan-perempuan tuh suaminya, keluarganya mesti banyak berzikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa amati wa min kulli anil lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim, dan lain-lain sebagainya. Zikir, banyak-banyak zikir. Ini hamil sibuk TikTok. Baik Pak Acep, mudah-mudahan diganti Allah. Sabar. Pak Mahsun, Ustadz, apakah saya termasuk anak yang durhaka karena tak ikut cara orang tua meminjamkan uang dan diberi hasil berupa padi air per 1 juta dikasih padi 100 kilo? Kan sama jadinya dipinjam di bank. Pinjam duit 1 juta. Pinjam duit 1 juta. Terus kemudian kasih padi 100 kilo. Riba, berlebih riba. Jadi Pak Masun durhaka kalau nggak ikut tradisi orang tua. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kau kalau memang mau anakku, kau ikut aku. Kalau tidak, kau anak durhaka, kata orang tua. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata, enggak perlu taat kepada makhluk. Enggak perlu taat kepada makhluk. Ayah sama mbak, ayah sama emak. Pak Mahsun itu kan makhluk tuh. Tidak perlu taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq. Kalau maksiat melawan Allah Ta'ala. Allah katakan jangan makan riba. Ayah ibu kita katakan makan riba, jangan ikut dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ayah ibumu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka. Oh, kalau gitu kita lawan mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau bergaul dengan baik, tetap berbakti, tapi untuk ikut jangan. Ayah, emak, aku tetap bergaul, tetap kubawakan minuman, makanan, tetap kucium tangan kalian, tapi kalau kalian suruh aku makan riba, tidak, karena masuk neraka masing-masing.
Dan kalau mau masuk, masuklah. Pak Jepri, Ustaz, apa hukumnya menyembelih ayam lehernya sampai putus? Apakah boleh dimakan Pak Ustaz? Leher binatang itu ada dua uratnya Pak. Satu urat makan, satu urat napas. Putus urat makan, tak putus urat napasnya, bernapas ayam itu. Begitu dilepaskan, tegak ayam itu berdiri. Tegak ayam. Dikasih padi, dikasih beras. Ayam itu mencatok beras itu dan keluar berasnya dari lubang leher. Divideokan, diviralkan ke dalam Facebook. Ayam aneh, sudah mati bisa makan. Neraka jahanam tempatmu karena sudah menyiksa binatang. Innallaha kataba ihsan. Allah mewajibkan kita berbuat baik walaupun pada binatang. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau kau menyembelih, sembelih dengan baik. Kalau tak pandai nyembelih, jangan kau sembelih. Berapa dosamu itu? Menyiksa. Ada. Ustaz kau tahu? Saya tonton di FB. Potongnya leher ayam itu, tapi urat napasnya dibiarkan. Makanlah ayam itu, keluar balik. Menyiksa ayam. Siap-siap kau di akhirat berjumpa sama ayam itu. Dipotong leher ayam, bismillah. Ini pisau, ini leher ayam. Dari bawah ke atas. Bismillahi Allahu Akbar. Bukan gitu. Tengok dari bawah. Bismillahi Allahu Akbar. Putus dia. Kalau yang begini itu mengkhitan. Maka putuslah dua urat tadi. Urat napas sama urat. Rupanya karena baru belajar, ayam tuh kecil, goloknya besar. Golok untuk sapi. Putus. Apakah haram? Tidak haram. Tidak haram. Apa hukum memotong sampai putus kepala? Tak haram. Paling tinggi makruh. Dan boleh dimakan. Boleh dimakan. Sesudah dimasak. Begitu Pak Jepri. Pak Jepri, ada tak di kota Pak Jepri pengawasan potong ayam? Kalau belum ada, usulkan ke Majelis Ulama Indonesia pengawasan motong ayam. Saya kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia, satu kelas dengan mahasiswa dari Singapura. Namanya Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah dari mana? Singapura. Kerja apa di tahun 2003, 17 tahun yang lalu. Saya mengawas potong ayam. Singapura tidak negara Islam, Islam minoritas, tapi ada di sana pengawasan potong ayam. Di tempat kita tak diawasi. Potong ayam jam 5 subuh, ayam itu dipotong. Entah doa entah tidak. Yang motong di telinga handphone. Rokok dia. Kan aku bilang kemarin. Mati ayam. Ayam yang betul-betul mati, ayam yang di atas. Yang di bawah-bawah keranjang itu matinya bukan karena dipotong, tapi mati tertimpa. Makanya biru-biru dagingnya. Kenapa? Darah beku. Hati-hati, potong ayam. Mesti ada. Dan sekarang sudah ada namanya juleha. Apa kepanjangan juleha kemarin? Pokoknya juru potong ayam lah. Juleha ini bukan nama perempuan. Mohon maaf Bu Juleha. Juleha adalah juru potong ayam halal.
sembelih halal. Terakhir Pak Ahmad Fahrizal, Ustaz, apa hukumnya sholat pakai peci? Ini sholat pakai peci. Ketika sujud kening kita terganjal dengan lipatan dari peci. Pakai peci itu gini, kalau mau sholat diginikan. Ini pakai peci pula begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mau jadi imam suruh lurus. Sawusuf, luruskan sop, luruskan sop. Allahu Akbar. Tapi andai ada orang sholat begini, sujud dia, Allahu Akbar. Sujudnya dia ke ujung pecinya. Apakah sah sholatnya? Sah. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz bilang sah tak sah. Ada orang Arab Badui sholat di gurun panas. Lalu kemudian ujung jubahnya, jubah kan panjang, ujung jubahnya diletakkannya gini. Sujud dia di atas ujung jubah itu. Itulah dalil yang mengatakan boleh sujud di kain yang melekat di tubuh. Ini ujung kain, ini kan melekat nih. Kayak kain ini kan melekat di tubuh. Sujud dia ke atas. Tapi yang paling afdal adalah yang anak-anak muda, kalau rambut kalian panjang tutup. Ini kadang ada anak muda nih rambut panjang, pasti sengaja pula disujudkan. Sal. Apa? Jadi Pak Fahrizal bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Afdal bukan Abdul. Kalau Abdul ini yang nulis. Kalau cerita tentang sujud sah tak sah? Sah. Tapi kalau afdal tak afdal? Tak afdal. Bedakan antara sah tak sah dengan afdal tak afdal. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah dimanapun berada, itulah kajian kita malam ini. Kita 1 jam ngaji, habis itu tanya jawab. Kita lanjutkan besok malam. Kita terus ngaji, mudah-mudahan kita istiqomah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada kami semua ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas solihin was solihat. Jadikan anak-anak cucu kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang sudah kami ketahui, buat dia berguna untuk kami, anak cucu, bangsa dan negara, agama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.